Jakarta sedang mempersiapkan 5 abad untuk tahun depan. Tentunya kami akan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuat Jakarta semakin menjadi kota global, kota yang digemari, kota yang nyaman, aman. Halo, selamat malam. Kota Jakarta memasuki hampir 5 abad atau usia 499. Satu langkah lagi menuju usia 5 abad, Jakarta terus tumbuh dan juga berkembang. Tapi di saat yang sama, ternyata masih banyak pekerjaan rumah di Jakarta yang mesti harus diselesaikan. Dan malam hari ini kami akan merayakan, atau kita semua akan merayakan ulang tahun Jakarta ke-499 tahun dengan sejumlah narasumber utama di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang spesial Jakarta menuju 5 abad. Di usia ke-499 tahun, Jakarta terus berbenah dan menjelang usia 5 abad, Jakarta terus berupaya menjadi kota global yang inklusif serta menjadi role model bagi daerah lainnya. Jakarta berkomitmen untuk menjadi kota yang terintegrasi guna meningkatkan kenyamanan warganya dan juga masyarakat. Tanggal 22 Juni 2026 menandai hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jakarta telah menjadi pusat sejarah, kekuasaan, dan peradaban di Indonesia selama hampir 5 abad. Dengan usia yang nyaris menginjak 5 abad, Jakarta menyimpan kisah panjang sejarah mulai dari masa kolonial hingga era metropolitan modern. Kini Jakarta menghadapi tantangan besar menuju transformasi baru sebagai kota global yang inklusif. Namun Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah yang selama ini menjadi tantangan. Kemacetan, banjir, dan polusi, serta penciptaan lapangan kerja. Dari sisi pembuat kebijakan, muncul juga tantangan untuk membuat dan memastikan sebuah kebijakan berkesinambungan dan pembangunan tidak terputus hanya karena pergantian kepemimpinan. Berikut sejumlah suara masyarakat Jakarta melihat kota Jakarta dari kacamata mereka masing-masing. Aku tuh kebetulan anak perantau. Sudah 23 tahun di sini lebih ya, hampir 25 tahun. Melihatnya tuh sekarang udah lumayan oke. Pembangunannya juga udah bagus, tapi mungkin ada perlu ituin sedikit tuh ya, tentang mungkin tergantung kemanusiaannya sendiri juga sih ya. Yang masih tidak mau ngantri, masih suka serobot-serobot. Sungai di Jakarta, tolong dong Pak, dikeruk supaya nggak banjir ya. Tempat saya kebanjiran mulu gara-gara kalinya kagak dikeruk Pak, beneran Pak. Saya lihat kesenjangan ekonominya masih kelihatan ya perbedaannya, kayak yang ekonominya bagus banget, tapi yang masih tinggal di kolong jembatan masih sering ditemui. Secara transportasi umumnya, karena kita lihat kemajuan dari bidang transportasi umum mulai dari MRT, LRT, terus juga penambahan jalur-jalur busway itu juga udah tambah dimasifkan lagi dari pemerintahan Jakarta. Ditambah juga sekarang kan udah ada Trans Jabodetabek, itu udah menyasar ke wilayah-wilayah di sekitar Jakarta, bisa ke Jakarta tanpa ribet, cuma sekali naik. Menurut saya itu udah cukup inklusif untuk orang-orang di luar Jakarta. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, serta kebudayaan nasional, Jakarta terus berbenah. Pemerintah Provinsi DKI ingin momentum HUT ke-499 bukan hanya menjadi hal seremonial, melainkan titik kilas balik untuk membangun kota yang lebih maju seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas publik. Seperti kita ketahui, Jakarta sedang mempersiapkan 5 abad untuk tahun depan. Tentunya kami akan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuat Jakarta semakin menjadi kota global, kota yang digemari, kota yang nyaman, aman. Dalam rangka 5 abad ini, Jakarta mempersiapkan diri untuk memberikan kenyamanan bagi warganya.
Saya dan Pak Wagub tidak semata-mata hanya membangun fisik, tetapi kenyamanan, rasa aman, kepedulian, gotong royong, jaga Jakarta, termasuk pilah sampah, menjadi gerakan yang terus-menerus. Di usia yang semakin matang, Jakarta terus berbenah, berupaya menjadi kota global yang inklusif, serta ke depan menjadi role model bagi daerah lain. Menuju 5 abad, Jakarta berkomitmen untuk terintegrasi, guna meningkatkan kenyamanan warganya dan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia. Dan langsung saja saya perkenalkan, sudah ada 4 orang narasumber, 2 narasumber utama dan juga 2 panelis yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Pertama akan saya sapa terlebih dahulu, yakni Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007, Sutioso. Pak Sutioso, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir Pak Yos. Dan berikutnya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 2020 hingga 2022, Ahmad Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih. Kita akan bergeser, sudah ada 2 orang panelis. Pertama, analis tata kota Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua adalah sejarawan JJ Rizal. Mas JJ, selamat malam. Terima kasih. Dan kita masih menunggu satu analis lagi dari UI, yaitu pengamat sosial Devi Rahmawati, tapi kita akan melanjutkan sembari membahas bersama dengan 2 mantan pemimpin Jakarta di 2 periode yang berbeda. Ini suatu kehormatan buat saya untuk bisa mendengar cerita Bang Yos, Bang Riza, begitu pada 2 periode yang berbeda. Saya ke Bang Yos dulu. Jadi orang mengenal Anda, paling tidak saya yang awam sangat mengingat Anda Transjakarta. Tentunya pada masa Anda kemudian muncul satu transportasi massal yang hari ini ternyata menjadi tumpuan banyak orang begitu Pak, pekerja terutama. Dan hari ini Anda melihat bagaimana? Sudah hampir mungkin 22 tahun sejak Anda resmikan pertama kali, Bang Yus? Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta ke-499. Ya. Dan tahun depan 5 abad. Ya, jadi luar biasa tuanya gitu. Nah, memang masalah Jakarta ini kan sangat complicated itu ya. Di antaranya satu yang krusial adalah masalah transportasi. Gitu. Nah, saya baru bisa berpikir masalah transportasi itu pada tahun 2003. Gitu. Okay. Ya, 2003 itu yang pertama sudah berpikir, karena periode sebelumnya saya hanya memikir bagaimana Jakarta ini bisa eksis akibat kerusuhan Mei tahun 98. Okay. Ya. Jakarta hancur-hancuran, ya masyarakat juga lagi euforia demokrasi gitu, yang diterjemahkan secara keliru seakan-akan demokrasi itu kebebasan, jadi apa saja boleh, jadi seperti itu kan. Oh, boleh Anda ceritakan dulu gitu. Bang Yus, kebablasan itu pada masa Anda yang seperti apa kalau bisa saya bayangkan? Nah, transportasi ini kita utamakan karena kerugian yang ditimbulkan itu besar ya, langsung maupun tidak langsung. Langsung itu sudah pastikan orang yang terlambat tidak produktif manusia. Apakah dia itu manusia birokrat pemerintahan maupun swasta itu tidak produktif, sering terlambat kan, gitu. Dan juga tentu saja begitu banyak bahan bakar dikeluarkan oleh perusahaan itu kan. Nah, oleh karena itu saya harus kenali betul mengapa Jakarta macet itu kan. Ada tim yang saya rekrut dari akademisi, ya para universitas, ada dokter, profesornya bidang transportasi. Itulah yang pertama tak kasih soal mengapa Jakarta macet gitu. Memang rapatnya nggak ada 5 menit Jakarta macet, kenapa? Tapi jawabnya berbulan-bulan, gitu ya, karena disurvei secara lengkap sama tim ini gitu. Nah, sementara tim ini melakukan survei, saya studi banding. Saya ingin melihat negara lain seperti apa sih ngatasi lalu lintas gitu. Dan saya dari perjalanan saya ke luar negeri, saya berhenti di Bogota, ya, ibu kota Kolombia. Mengapa? Karena situasinya mirip dengan Jakarta, ya, luasnya, penduduknya juga padat seperti Jakarta, gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, itulah maka saya mengenal ada MRT, ada monorail yang kemudian diganti LRT, ya, ada busway. Itu memang saya adopsi dari sana. Nah, setelah itu saya terus melakukan studi banding langsung ke Nederland gitu kan. Saya ingin melihat bagaimana di sana itu kok sungai bisa dijadikan
transportasi juga secara baik gitu. Nah itu jadi kembali ke Indonesia saya amat yakin gitu supaya masyarakat dan pendengar tahu saat itu kondisinya itu kendaraan umum itu 20% saja. Jadi kendaraan pribadi yang 20% ini terbalik dengan kondisi kota-kota yang sudah ceritakan Bu Kota itu tadi misalnya kan. Kendaraan umumnya 80%. Nah kita 20% itu pun yang kebul-kebul itu gitu kan. Jadi sedikit dan keadaannya buruk gitu. Nah sementara orang lain 80% dan representatif gitu. Artinya nyaman, aman ya dan bisa tepat waktu gitu kan. Nah itulah yang kemudian kita rancang di Jakarta kan. Jadi namanya pola transportasi makro yang dirancang oleh para pakar ini sekali lagi terdiri yang paling bawah tanah MRT, ada LRT, lah kemudian ada busway 15 koridor gitu. Nah masalah yang timbul saat itu adalah bahwa kita tidak punya duit. Tidak punya duit sementara ini kendaraan-kendaraan modern yang perlu investor gitu. Nah, jadi kepercayaan investor ke Indonesia khususnya Jakarta ini sudah habis hilang akibat kerusuhan Mei itu kan panjang akibatnya. Nah, tetapi saya sebagai gubernur waktu itu kalau rencana yang dirancang oleh tim ini yang saya yakini menyelesaikan masalah jangka panjang tidak pernah kita mulai, ya nggak akan pernah terwujud. Gitu. Nah, oleh karena itu saya mulai dari busway ya setelah konsultasi dengan tim ini bahwa busway memang tidak perlu investor karena jalannya sudah ada, tinggal pasang separator, bis kita pesan, sopir kita rekrut, maka jadilah itu. Jadi yang paling memungkinkan dibanding 2 kereta MRT LRT adalah bus dulu Pak ada 15 koridor busway itu ya, dan saya tanya mana koridor yang paling sibuk untuk untuk starting point gitu. Itu adalah koridor 1 Blok M Kota. Nah itulah makanya setelah keluar dari rapat itu saya sosialisasikan tentang busway ini dan seperti Anda ingat ya tantangannya begitu keras lah gitu kan ya. Udah macet nanti busway ngambil 1 koridor kan gitu kan. Padahal koridor 1 dari kota ke Blok M itu kan tidak ada koridor yang hilang karena saya tambah 1 koridor lagi jalur. Saya ambil tengah sedikit, pinggir sedikit jadi 1 koridor. Baik. Jadi nggak ada yang hilang. Tetapi ya gitulah tantangannya luar biasa walaupun kenyataannya saat ini saya lihat Transjakarta itu menjadi primadona transportasi masyarakat Jakarta. Baik. Dikunci di situ dulu Bang Yos. Saya ke Anda Pak Yayat. Jadi kalau melihat, saya setuju tadi, tentu di awal banyak sekali kemudian protes warga, ada penutupan jalan, pembangunan koridor. Tapi kalau kita lihat hari ini, seberapa efektif dari mimpi awal 22 tahun yang lalu itu? Menarik menurut saya. Pertama gini, ada 2 tokoh Jakarta ya gubernur selama pengamatan saya yang menjadi pilar perubahan. Yang pertama itu Bang Ali. Itu menjadi bapak pembangunan modern Jakarta. Nanti Mas Rey ini bisa mengkritisi bagaimana aspeknya. Beliau adalah peta dalam konteks tata ruang kota dan pembangunan modern Jakarta. Kedua, Bang Yos, bapak pembangunan transportasi modern Jakarta. Tepuk tangan dulu ya. Nah, ada yang menarik. Pertama begini. Ada kinerja yang bagus, ada perubahan. Pertama satu, Transjakarta sekarang jumlah pengguna hampir 400 juta dalam setahun. Kalau kita bagi 365, rata-rata itu di atas 1 juta lebih. Itu kan menunjukkan ada peningkatan minat untuk naik. Itu ada persentasenya nggak Pak? Dari total misalkan pergerakan dalam satu hari? Kalau kita perbandingkan, memang kita belum mencapai proporsi yang 20%. Kita berharap Jakarta itu bisa mencapai 50 atau 60% modal share itu public transport. Tapi bukan hanya Transjakarta ya, tapi sudah ada LRT, MRT, kemungkinan diintegrasi. Cuman saya ingin tanya sama Bang Yos nih, tadi kan pertanyaan tadi. Mengapa Bang Yos berani mengambil sikap untuk menghadapi yang kontra terlebih dahulu? Kan kita tahu bagaimana seorang gubernur berani bertarung dengan gagasan dan berani berhadapan dengan realitas resistensi penolakan. Jadi ini kan menjadi bekal buat siapapun gubernur Jakarta harus, mohon maaf ya, ini sebutannya PDIP lah, percaya diri itu penting gitu kan. Nah, keberanian dulu keberaniannya ya, dulu. Jadi di mana sebetulnya kiatnya Bang Yos berani dengan gagasan besar, bersinergi dengan para akademis
dan menyatakan ini yang terbaik buat Jakarta. Ini saya ingin tahu nih, supaya gubernur yang lain pun berani untuk mengambil sikap dan melakukan perubahan dan manfaatnya terasa sampai sekarang itu. Kira-kira gitu Bang Yos. Standarnya berani dulu, silakan Bang Yos. Ya, jadi gini ya, kalau pemimpin itu ada masalah, kita yakin cara ini yang terbaik. Gitu. Terbaik itu tidak berarti tidak ada negatifnya. Tidak berarti tidak ada orang yang merasa dirugikan. Pasti ada. Gitu. Contoh misalnya, saat saya akan meluncurkan busway, jadi kendaraan tadi yang kebul-kebul itu kan salarang lagi lewat situ. Nah, ini pasti rugikan sopirnya kan. Nah, bagaimana kita meminimais kerugian itu? Itu saya rekrut sopir-sopir yang mantan yang kebul-kebul itu ikut rekrut untuk jadi sopir busway gitu. Nah, walaupun demikian, memang zamannya gitu. Ini kan masa transisi dari keterbukaan, dari ketertutupan gitu ya, dari sentralistik ke desentralistik, ketertutupan ke keterbukaan. Itu kan orang masih belum adaptasi gitu, masih ngawur lah. Pokoknya lawan saja, pokoknya tolak saja. Itu anunya gelombang itu seperti itu. Nah di sini sudah diuji pemimpin itu. Sekali lagi saya tegaskan, kalau kita yakin ini yang terbaik, wah. Pokoknya apapun dianu itu pokoknya ya sudah kita teguh lah, kita pegang aja gitu. Sekali lagi sambil meminimais kira-kira kerugian-kerugian negatif yang ada itu kita minimais. Tapi nol itu nggak mungkin. Oke, baik. Ada pertanyaan yang menarik lagi Bang Yos. Sekarang Pak Mas Pram itu sudah punya gagasan Trans Jabodetabek. Jadi TJ itu udah masuk ke wilayah Bekasi, Bogor dan sekitarnya. Dulu saya ingat banget ketika Bang Yos mengatakan mau nggak bergabung dengan Jabodetabek dan DKI menjadi megapolitan Jabodetabek. Nah yang menjadi masalah Bang Yos, sekarang TJ itu mengalami kesulitan untuk mensubsidi yang dari luar. Nah bagaimana kiatnya lah, kita ingin tahu sebagai pemimpin daerah, bagaimana mengajak supaya daerah tetangga itu mau berkontribusi untuk sharing pembiayaan. Karena kalau apa-apa Jakarta, andilo juga ya, antara dilema dan kegalauan juga kan. Kalau terus-terusan DKI yang menampung persoalan itu. Nah, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan sebagai seorang gubernur untuk yakin bahwa Jakarta bisa berkolaborasi dengan tetangganya untuk menyelesaikan masalah transportasi? Silakan. Karena memang ya Jakarta dan sekitarnya itu kan mempunyai masalah yang berkaitan, gitu kan ya. Banyak orang yang bukan Jakarta tapi anunya ke Jakarta. Iya, tinggal di Justru sekitar contohnya tapi kerja sendiri di adalah Jakarta. saya ini kan. Saya kan di Bekasi tinggalnya kan. Nyatanya kegiatan di Jakarta terus itu banyak orang. Dan dia bawa kendaraan kan. Artinya masalah transportasi sama. Saat kebanjiran juga asalnya dari sana gitu kan. Oleh karena itu waktu itu saya cetuskan megapolitan gitu. Dan megapolitan supaya pasti ya Gubernur Jawa Barat kan nggak mau kehilangan wilayah. Bogor, Depok, Bekasi gitu. Begitu juga Gubernur Banten nggak mau kehilangan Tangerang kan. Karena itu megapolitan itu adalah penggabungan tata ruang. Tata ruang yang kita manage bersama. Administrasi tetap ke provinsi masing-masing sehingga mereka nggak keulangan. Tetapi sekali lagi itu mungkin sudah budaya kita kan selalu negative thinking yang ada di otaknya itu. Pokoknya tolak saja, pokoknya gitu. Nah saya sangat appreciate ya karena dari semua itu zaman presidennya Pak SBY yang merespon itu. Bahkan penggabungan itu ditambah sampai Cianjur gitu. Jadi kalau itu bisa digabungkan saat ini ya, itu akan daerah penyangga yang saya sebut Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi itu tidak dapat teracun saja selama ini, tapi dapat madunya juga. Kalau megapolitan bisa kita manage. Ya. Jadi tidak hanya soal bekerja di Jakarta, itu, pembangunan semua ya Pak? Ada busway koridor tertentu aku nggak hafal, sudah nempel dengan Bekasi dan Tangerang gitu kan. Itu maksudnya itu, supaya orang Tangerang, Bekasi menggunakan sistem sama busway. Jadi dia nanti nggak bawa kendaraan lagi. Nah lalu MRT yang sekarang masih berhenti di Fatmawati ya, di sana ya, itu sebenarnya konsepnya adalah ke Depok sampai Bogor. Tetapi supaya murah itu elevated, jadi di atas jalan gitu. Kan gak ada masalah, keretanya juga itu kan, artinya kereta yang representatif lah, nyaman, bisa kerja pakai komputer gitu, bisa pakai jas orang kerja gitu. Nah sehingga orang
Depok dan Bogor ada stasiun besar kan. Baik. Kalau mau ke Jakarta atau kerja ke Jakarta mau apapun itu ke Jakarta, dia taruh mobil di situ, diantar keluarganya, habis itu naik MRT Baik, gitu. oke. Nah Oke, sekarang kami ada ditambah lagi RAT sudah nembus jalan yang itu, tol ke Bogor gitu. Ya. Ini semua belum selesai gitu. Jadi inilah yang masih menjadi PR gubernur-gubernur yang akan datang itu supaya ini dilanjutkan secara konsisten. Oke, Tetapi kalau Transjakarta dari 15 koridor itu dari monitoring saya ya sudah terwujud semua sepertinya. Oke, sudah terwujud tapi pelaksanaannya mungkin harus busway disempurnakan lagi ya. Jadi sekarang tinggal LRT lanjutkan, lalu MRT juga dilanjutkan seperti yang saya katakan tadi supaya Oke. murah elevated aja lewat jalan. Baik. Oke. Dari Fatmawati ke Depok dan Bogor. Oke, berarti harus memang secara bertahap. Saya akan juga minta Bang Riza, di zaman Anda integrasi dilakukan, tidak hanya Transjakarta, Jaklingko juga diintegrasikan, tapi bagaimana tantangannya dengan daerah-daerah penyangga selain Jakarta begitu Bang. Tapi usai jeda, berikut ini tetaplah bersama kami di Prime Plus.